Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, pagi juga. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Pada sehat Alhamdulillah kan? baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kelasnya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Coba di sini siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Boleh Jeta, silahkan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi sudah kirimkan link absen di grup WhatsApp, bisa diisi sekarang ya. Nanti kalau sudah, bilang Ibu. Baik Ibu. Ya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu, ini dulu nih, bahan ajarnya dulu ya, nanti Ibu share. Nah, itu bahan ajarnya sudah Ibu share ya, bisa dibaca sekarang. Sudah ada kan bahan ajarnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, coba sekarang Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerak benda? Belum tahu Bu. Ada Bu. Belum tahu ya, pada belum tahu ya. Ya udah Ibu share aja nih ya PPT-nya. Sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Di sini kita mau bahas gaya dan gerak ya dari bahan bacaan yang tadi kalian baca. Nah, di sini ada bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, ternyata benda yang sedang bergerak apabila mendapatkan gaya dapat mengakibatkan perubahan arah gerak benda. Benda dapat bergerak karena diberi gaya. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi itu dari pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi. Sekarang ada pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba ada yang mau baca nggak? Elita Ibu. Boleh, Elita. Silakan. Baik Ibu. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Seperti mobil yang mogok didorong agar bisa bergerak melaju. Terus ada timba yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Dan yang selanjutnya ada meja yang digeser berubah posisinya. Sudah Ibu. Terima kasih, Elita. Nah, ini pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Coba pengaruh gaya yang kedua ini ada yang mau baca lagi nggak? Nabila Bu. Boleh, Nabila. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Saat menangkap bola, bola yang mulainya bergerak menuju arah kita akan diam ketika ditangkap. Yang kedua, sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Dan yang ketiga, troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Udah Bu. Oke. Nah, ini pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, saat menangkap bola, bola yang mulainya bergerak menuju arah kita akan diam ketika ditangkap. Sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Coba yang lain. Dibaca. Ada yang mau baca nggak? Anak-anak. Tadi siapa yang mau baca? Aku Bu mau baca. Maaf Andini, suaranya tidak terdengar tadi oleh Ibu. Oke ya, yang ketiga, pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya mengubah bentuk benda. Contohnya menekan plastisin,
tanah liat, atau adonan kue bisa mengubah bentuknya. Yang kedua, botol plastik kemasan atau kaleng yang diremas akan penyok dan berubah bentuk. Telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Selanjutnya contoh yang keempat, di sini gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Sepeda bisa dibelokkan ke arah kanan atau ke arah kiri. Bola menggelinding, ditendang, dan berubah arah. Nah, contoh yang kelima, pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Saat mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, semakin cepat sepeda bergerak. Pedal gas pada kendaraan yang ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Coba, ada yang bisa sebutkan nggak pengaruh gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya? Ibu, SSN-nya nggak ada. Tadi kan udah disebutkan tuh contoh yang dari Ibu. Nah, coba di kehidupan kalian nih, contohnya gitu. Kalian ada yang menyebutkan nggak contoh lain dari yang udah Ibu sebutkan tadi? Kalau bola ditendang, Bu. Iya, bola ditendang. Terus yang lain? Terus buah jatuh bisa nggak, Bu? Buah jatuh juga itu gaya ya, gaya gravitasi bumi. Terus yang lain? Ya udah nih, sekarang kita diskusi aja dulu ya. Kalian diskusi sama orang tua nih, melakukan pengamatan mengenai peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Ibu. Bagaimana, ada yang sudah anak-anak melakukan pengamatannya? Sudah, Ibu. Geta, sudah. Ya, Ibu. Boleh dibacakan hasil pengamatannya, Geta? Baik, Bu. Hasil pengamatannya berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Oke, coba. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak, Bu. Saat mobil diam atau mogok, gaya yang bekerja pada mobil tidak ada. Saat ada orang mendorong dari belakang, maka mobil akan bergerak atau pindah ke posisi arah ke depan, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Geta. Coba yang lain. Ibu Nabila, Iya, boleh, Nabila. tadi hasil pengamatannya itu objeknya menggunakan permainan kasti. Nah, hasil Iya. pengamatannya itu gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pemain kasti memukul bola kasti. Saat pemain kasti memukul bola kasti yang dilemparkan padanya, bola tersebut terpental balik ke arah lain. Itu, Bu. Oke, terima kasih, Nabila. Nah, coba Ibu mau tanya, apakah gaya penting bagi kehidupan kalian? Ada yang mau jawab gak? Coba, menurut kalian gaya itu penting gak sih buat kehidupan kalian? Penting, Ibu. Penting. Coba alasannya kenapa? Kalau tidak ada gaya, kita nggak bisa jalan di tanah, Bu. Iya. Nah, gaya itu penting ya anak-anak, karena gaya dapat mempengaruhi suatu benda hingga dapat bergerak. Begitu pula dengan kehidupan sehari-hari. Gaya sangat berperan penting untuk membantu dalam pekerjaan. Nah, di sini ada link video ya, nanti bisa kalian pelajari. Bisa kalian lihat videonya, nanti kalian simpulin ya, bisa ditonton bareng sama orang tua. Nanti hasil simpulannya itu nanti kalian kumpulin di link yang udah Ibu kirim ya di Google Drive. Nah, sama tadi hasil pengamatan yang tadi juga kalian tuliskan ya, tuliskan di buku, nanti itu juga dikumpulkan ya anak-anak. Karena waktunya mepet,
mungkin buat pembelajaran hari ini kita cukupkan saja ya. Coba di sini ada yang mau pimpin doa? Dia Ibu. Boleh dia, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Ibu, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.